Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di tepi hutan, ada sebuah rumah kayu tua yang berdiri kokoh meski dimakan waktu. Dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang rimbun, sinar matahari pagi menembus dedaunan, menciptakan cahaya keemasan yang bermain di halaman rumah kecil itu. Suasana tenang menyelimuti tempat tersebut, seolah waktu berjalan lebih lambat di sana. Di dalam kabin kecil itu, aroma kayu yang sudah tua bercampur dengan wangi kain dan benang yang tersebar di meja kerja. Pak Handoko, seorang penjahit tua yang dikenal bijaksana, duduk di kursi kayu yang sederhana. Dengan tangan yang sudah keriput namun tetap cekatan, ia menjahit selembar baju kecil berwarna cerah. Wajahnya yang penuh garis-garis usia selalu dihiasi dengan senyum tenang, dan di balik matanya yang lembut tersimpan kedamaian serta kebijaksanaan. Setiap gerakan jarumnya seolah menjadi bagian dari sebuah tarian yang hening, merangkai cerita dari setiap potongan kain yang ia sentuh. Pekerjaan Pak Handoko bukan sekadar mencari nafkah. Baginya, setiap jahitan adalah ungkapan cinta, setiap baju yang ia hasilkan adalah bentuk kebaikan yang ingin ia sebarkan tanpa pamrih. Di desa ini, Pak Handoko adalah sosok yang jarang berbicara, namun pekerjaannya selalu berbicara untuknya. Suatu pagi, saat matahari mulai tinggi, seorang pria dengan pakaian lusuh datang mendekati rumah kecil Pak Handoko. Pria itu tampak letih dengan wajah yang dipenuhi keraguan. Langit yang tadinya cerah mulai mendung, seakan mencerminkan suasana hatinya. Ia mengetuk pintu perlahan dengan tangan gemetar. Ketika pintu terbuka, pria itu menghela napas berat dan berkata, "Pak Handoko, mengapa Anda tidak pernah membantu kami, orang miskin di desa ini? Anda memiliki keahlian yang bisa menghasilkan banyak uang, namun Anda tetap diam di sini. Mengapa Anda tidak mau berbagi kekayaan Anda?" Pak Handoko tidak segera menjawab. Ia hanya memandang pria itu dengan senyum lembut, matanya penuh pemahaman. Dengan tenang, ia kembali ke mejanya, melanjutkan pekerjaannya seolah kata-kata pria itu hanyalah angin yang berlalu. Jarum dan benang di tangannya bergerak tanpa henti, menyatukan potongan kain dengan kesabaran yang tak tergoyahkan. Pria itu merasa tidak puas. Ia mendesah kecewa, lalu meninggalkan rumah Pak Handoko dengan hati yang penuh amarah. Setibanya di pasar desa, ia mulai menyebarkan cerita buruk tentang Pak Handoko. Penjahit itu pelit, dia punya banyak uang, tapi tidak pernah membantu orang miskin, katanya kepada siapapun yang mau mendengar. Kabar ini dengan cepat menyebar, dan desas-desus pun mulai merasuki pikiran penduduk desa. Orang-orang yang tadinya menghormati Pak Handoko kini memandangnya dengan curiga. Wajah-wajah mereka yang dulu tersenyum saat melewati rumah kecilnya, kini berubah dingin. Mereka berbisik-bisik setiap kali melihat kabin itu, seolah-olah Pak Handoko telah berubah menjadi sosok yang tidak lagi mereka kenal. Namun, meski kabar buruk itu menyebar, Pak Handoko tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tidak pernah membalas ucapan buruk itu dengan kata-kata. Baginya, kebahagiaan tidak terletak pada penilaian orang lain, melainkan pada kepuasan menjalani hidup dengan kebaikan yang tulus. Waktu berlalu dan desa itu kembali tenang. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dalam keheningan rumahnya, Pak Handoko jatuh sakit. Suatu pagi, kabin kecil itu sunyi, tidak terdengar suara jarum dan benang seperti biasanya. Pak Handoko terbaring lemah di tempat tidurnya, demam tinggi menguasai tubuhnya. Wajahnya yang dulu selalu tersenyum kini pucat. Namun tatapan matanya tetap tenang, menatap langit-langit kabin dengan penuh ketenangan. Di luar, tidak ada satupun penduduk desa yang datang menjenguk. Mereka terlalu sibuk dengan prasangka dan cerita buruk yang mereka dengar. Pak Handoko terbaring sendirian, namun hatinya tetap damai. Ia tahu, kebaikan yang ia lakukan tidak perlu dilihat orang. Suatu hari, seorang penjual daging di pasar berdiri di tengah kerumunan. Dengan suara pelan, namun penuh emosi, ia berkata, "Kalian tahu, setiap bulan Pak Handoko selalu memberi uang kepada saya agar saya bisa memberikan daging secara gratis kepada orang-orang miskin di desa ini. Dia tidak pernah ingin hal itu diketahui, tapi sekarang aku tak bisa lagi menyimpan rahasia ini." Penduduk desa terdiam, rasa bersalah mulai merayapi hati mereka. Mereka yang tadinya mencurigai Pak Handoko kini merasa terkejut dan malu. Mereka baru sadar, kebaikan Pak Handoko selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya.
Saat berita tentang kebaikan tersembunyi itu menyebar, penduduk desa berkumpul di depan rumah kecil Pak Handoko. Matahari pagi yang cerah kembali menyinari desa, seolah memberikan harapan baru. Namun, ketika mereka tiba, mereka hanya menemukan kabin yang sunyi. Pak Handoko telah tiada. Dengan air mata yang mengalir, seorang penduduk berkata, "Kita salah menilai dia. Kebaikannya tak pernah ia tunjukkan, tapi ia telah membantu lebih dari yang kita tahu." Mereka terdiam, merenungi kesalahan mereka. Kisah Pak Handoko kini menjadi pelajaran bagi seluruh desa. Mereka belajar bahwa kebaikan tidak selalu perlu dipamerkan. Kadang, kebaikan yang paling tulus adalah yang dilakukan dalam diam, tanpa harapan pujian. Pak Handoko telah pergi, namun warisannya tetap hidup. Warisan kebaikan yang akan selalu diingat oleh penduduk desa, sebuah pelajaran bahwa tidak semua hal perlu terlihat untuk dapat dirasakan. Pesan moral dari kisah ini adalah bahwa kebaikan sejati tidak selalu harus dilihat atau dipuji oleh orang lain. Kadang, kebaikan yang paling mulia adalah yang dilakukan dengan tulus, dalam diam, tanpa harapan akan pengakuan. Kita tidak boleh terburu-buru menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di luar atau dari gosip yang beredar. Seringkali, orang yang tampak biasa atau bahkan dianggap negatif oleh masyarakat justru memiliki hati yang penuh kebaikan. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan sejati akan terungkap pada waktunya dan meninggalkan dampak yang mendalam bagi orang-orang di sekitarnya, meskipun tidak selalu terlihat.